Halo pejuang PTN, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan bahas lagi soal dari buku progres tryout kelima proses intent yang baru saja dilakukan kemarin-kemarin. Dan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah subtes pengetahuan kuantitatif. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Diketahui suatu operasi sebagai berikut. A dioperasikan dengan B, dioperasikan dengan C, dan dioperasikan dengan D akan sama dengan 2C dikurangi D dibagi dengan 3 dikali A ditambah B. Oke, kita cek terlebih dahulu pola yang ada atau definisi yang dilakukan oleh operasi khusus tersebut. Yang pertama berarti kalau kita langsung aja teman-teman ya. Berarti kalau kita punya 1, dioperasikan dengan 1, kemudian dibagi dengan 4, dioperasikan dengan 4, kemudian dioperasikan lagi dengan 6, maka dalam hal ini A-nya akan sama dengan 1, B-nya akan sama dengan 1, C-nya akan sama dengan 4, dan D-nya akan sama dengan 6. Sehingga kalau berdasarkan pola yang ada, nilainya akan sama dengan 2 dikali dengan 4, ya 2C kan ya, 2 dikali dengan 4 dikurangi dengan D yaitu 6, dibagi dengan 3 dikali dengan A tambah B, berarti 1 ditambah 1. Oke, berarti setelah itu berarti kita bisa kalikan terlebih dahulu 2 dikali 4 yaitu 8 dikurangin 6 dibagi dengan 3 dikali dengan 1 tambah 1 yaitu 2, sehingga kita akan punya 8 dikurangin 6 dibagi dengan 6 ya. Sehingga kita akan dapatkan 6 dibagi 6 1, maka 8 dikurangi 1 sama dengan 7 teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Berikutnya nomor 2, jika X tidak sama dengan 1 dan X tidak sama dengan negatif 2, hasil kali dari 6 ditambah X pangkat 6 ditambah X dikurangi X pangkat 2 dibagi X min 1 dan 2X min 2 dibagi X plus 2 sama dengan berapa? Oke, berarti kita bisa langsung tuliskan saja 6 ditambah X dikurangi X pangkat 2 dibagi dengan X min 1 dikali dengan 2X min 2 dibagi dengan X plus 2. Kita bisa faktorkan ya teman-teman ya. Untuk yang bagian atasnya kita faktorkan di sini 2 hasilnya berapa kalau dikalikan 6, kalau dijumlah adalah X, maka kita akan punya 2 ditambah X dikali dengan 3 dikurangin X ya. Dikali dengan 2 kita keluarkan jadi X min 1 dibagi dengan, kita gabung saja langsung, jadi sini X min 1 dikali dengan X plus 2. Kalau kita lihat ada beberapa bentuk yang sama persis, maka kita bisa langsung bagi. Di sini kita punya X plus 2 dibagi dengan X plus 2. Kemudian kita punya X min 1, kita bagi juga dengan X min 1. Sehingga kita akan punya nilainya sama dengan, yaitu 3 dikurangin X dikali dengan 2 ya. Sehingga 3 dikali 2, 6. 2 dikali X jadi 2X. Berarti hasilnya 6 dikurangi 2X. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Oke, kita lanjut yang nomor ketiga. Nilai W yang memenuhi persamaan matriks berikut, maka coba kita langsung selesaikan aja teman-teman ya. Di sini kita punya 3 ditambah 8, maka kita dapatkan jadi 11. Kemudian kita punya 5 ditambah 2, maka akan mendapatkan 7. Kemudian W ditambah 3, jadi W tambah 3 ya. Gitu. Kemudian yang terakhir untuk sebelah kiri yaitu 9 ditambah 2, sama dengan 11. Gitu ya. Nah, untuk sebelah kanannya kita kalikan. Caranya persis dengan perkalian matriks biasa ya. Maka 2 kita kali 1, jadi yaitu 2. Kemudian 2, 3 kita kalikan dengan 3. Itu berarti 2 tambah 3 kali 3 teman-teman ya, 9. Lanjut, 2, lagi-lagi 2, kemudian kita kali dengan 2.
kemudian ditambah dengan 3, kita kalikan dengan 1. Berapa tadi? 2 kali 2, 4 ya, sorry. Ini 2 kali 2, 4. Kemudian tambah 3 kali 1, 3 ya. Dengan cara yang sama, berarti bagian bawah juga sama ya. 2W dikurangi 5 dikali 1, berarti 2W dikurangi 5. Kemudian ditambah dengan 1 dikali 3. Tambah 3 berarti ya. Kemudian tinggal kita coba lagi. 2W min 5 dikali 2. Yaitu berarti 4W min 10 ya. Kemudian ditambah dengan 1. Oke, kalau sudah berarti kita tinggal selesaikan teman-teman. Kita fokus ke dalam unsur yang memiliki variabel W aja ya. Berarti W tambah 3 sama dengan yang ini nih. 2W min 5 tambah 3. Ya sudah, berarti akan sama dengan W ditambah 3 akan sama dengan 2W. Nah, min 5 tambah 3-nya kita bisa langsung hitung jadi 2 ya. Min 2. Sehingga kita pindahkan ke kiri, ke kanan, W-nya berarti 2W dikurangi W. Kemudian 3 ditambah 2 ya. Sehingga W-nya akan sama dengan 5. Jawabannya berarti yang E. Gitu ya teman-teman ya. Saya rasa cukup mudah nomor 1 sampai 3. Kita lanjut yang nomor keempat. Di sini saya punya 4 dikali 3 pangkat negatif 1 dibagi 6 pangkat 5 dipangkatkan negatif 1 per 3. Maka kita bisa langsung tuliskan teman-teman, jadi 6 pangkat 5 dibagi dengan 4 dikali 3 pangkat min 1. Kita pangkatkan dengan naik. Nah, karena kita udah balik posisinya, ini kan terbalik posisinya, maka pangkatnya sudah tidak lagi negatif, jadi sepertiganya aja teman-teman. Gitu ya. Nah, dari sini 6-nya kita ganti, 6 itu kita bisa ubah menjadi 2 dikali 3, sehingga 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5 ya. Kita bagi dengan 4 itu 2 pangkat 2, kemudian 3 pangkat min 1-nya kita naikkan jadi 3 pangkat 1 di sini ya. Gitu. Jangan lupa pangkat sepertiga. Sehingga kita bisa bagi 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2, yaitu sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian kita kalikan dengan 3 dikali 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 1, maka 3 pangkat 6 ya. Jangan lupa dipangkatkan sepertiga. Sehingga 3 dikali sepertiga 2 pangkat 1. Kemudian 6 dikali sepertiga maka jadi 3 pangkat 2 ya. Maka jadi 2 dikali 3 pangkat 2 itu 9, maka hasilnya adalah 18. Jawabannya tadi yang D ya. Oke, kita lanjut di soal nomor kelima. Grafik fungsi fx sama dengan 3x min 2 dan gx sama dengan x pangkat 2 min nx dikurangi 14 berpotongan di dua titik berbeda, yaitu K, R,7 dan LP, Q. Jika M adalah sebuah garis melalui titik K dan L, nilai G3-nya berapa? Karena K itu merupakan titik potong dari dua garis fungsi tersebut, otomatis K yang titiknya R,7 itu pasti ada di fungsi fx ya, yang 3x min 2 itu. Maka kita bisa tuliskan x-nya sama dengan R, y-nya akan sama dengan 7. Kita substitusikan teman-teman. Substitusikan ke fx. Maka jadinya fr sama dengan 3r min 2. Nah, fr-nya sama dengan 7, maka 3r min 2 sama dengan 7, maka 3r sama dengan 9 ya. Maka r-nya sama dengan 3 teman-teman. Nah, karena yang ditanyakan adalah G3, maka r-nya kita substitusikan saja ke dalam titik potong itu. Berarti K-nya itu tidak lagi R,7 tapi 3,7. Kita coba substitusikan ke fungsi Gx ya.
Gx itu kan sama dengan x kuadrat dikurangi nx dikurangi 14. Nah, berarti coba kita substitusikan untuk x sama dengan 3 dan y sama dengan 7 ya. Maka di sini 7 sama dengan 3 kuadrat dikurangi n dikali 3 dikurangi 14. Jadi di sini 7, di sini 9 dikurangi 3n dikurangi 14. 9 dikurangi 14 itu negatif 5 ya, negatif 5 dikurangi 3n sama dengan 7, maka 7 ditambah 5, 12 sama dengan negatif 3n, sehingga n-nya sama dengan negatif 4 teman-teman. Nah, titik n, nilai n yang ini kita bisa substitusikan ke fungsi g lagi ya, maka kita ubah langsung aja g-nya g3 sesuai soal, jadi nanti 3 kuadrat dikurangi n-nya jadi kita negatif 4, x kita ganti dengan 3 dikurangi 14. Jadi di sini 9 ditambah 4 kali 3 jadi 12 dikurangi 14 ya. Jadi 9, 12 dikurangi 14 negatif 2, maka 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Jawabannya berarti yang E ya. Gitu teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor yang 6. Nomor 6 itu soalnya masih sama ya, sampai dengan titik K dan L ini sama. Pertanyaannya aja berubah nih, gradien dari garis M. Garis M itu kan melalui garis titik KL, otomatis ada di fungsi ini teman-teman. Jadi kalau ingin mencari gradiennya, maka tinggal kita cari aja. Y sama dengan 3x min 2, maka nilai M-nya sama dengan 3. Udah, bisa kita langsung jawab, jawabannya berarti yang C. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Masih sama soalnya kayak nomor 5 dan nomor 6. Yang ditanyakan sekarang adalah, dan garis L yaitu Y sama dengan AX tambah B adalah garis yang sejajar dengan garis M dan melalui titik 2,2, maka 2A ditambah B berapa? Karena dia melalui garis yang sama atau sejajar ya, maka nilai M-nya pasti sama, sehingga kalau kita membutuhkan sebuah persamaan baru, maka kita bisa tuliskan rumusnya Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1 dengan, berarti X1-nya sama dengan 2 dari soal ya, Y2-nya berarti 2, M-nya dari soal nomor 6 yaitu sama dengan 3. Sehingga kita punya Y dikurangi Y1 berarti kurangi 2 sama dengan 3 dikali X dikurangi 2 ya. Maka jadi Y dikurangi 2 sama dengan 3 kali X, 3X dikali 3 dikurangi 3 kali 2. 6, maka Y dikurangi 3X. Oh bentar, soalnya minta dalam bentuk Y sama dengan, berarti Y sama dengan 3X dikurangi 6 ditambah 2 ya. Sehingga Y sama dengan 3X dikurangi 4, maka nilai A-nya dalam hal ini adalah yang bersama X yaitu berarti 3, B-nya sama dengan negatif 4. Kalau yang ditanyakan adalah 2A plus B, maka jadinya 2A ditambah B-nya sama dengan 2 dikali 3 dikurangi dengan 4. Maka 6 dikurangi 4, teman-teman, hasilnya adalah 2. Jawabannya berarti yang A. Gitu ya. Nah, bagi teman-teman barangkali saya salah hitung atau salah melakukan perhitungan, silakan boleh dicek atau kasih tahu ke saya di kolom komentar ya, biar kita sama-sama belajar. Kita lanjut ke soal nomor 8. Banyaknya susunan 5 huruf berbeda dari A, B, C, D, E dari kiri ke kanan dengan huruf B, C, dan atau D adalah huruf ketiga, dan huruf pertamanya bukan A, B, bukan A. Berarti kita punya 6 slot ya, 5 slot, 1, 2, 3, 4, 5. Dan posisi ketiganya harus B, C, atau D. Maka di sini akan ada 3 kemungkinan ya. Dan huruf di pertamanya tidak boleh A, berarti ada sisa B, C, D, dan E. Otomatis karena sudah dipakai satu huruf di sini, maka di sini akan bersisa 3 ya. Akan bersisa 3 dari total 5. Dari total 5, dan karena mintanya berbeda, maka di sini akan bersisa dipakai 1 di sini, pakai 1 di sini, dari total 5 maka akan bersisa 3.
maka di sini 2 dan ini 1. Maka tinggal kita hitung jadi 3 dikali 3 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya. Sehingga 3 kali 3 kali 3 27 dikali dengan 2. Hasilnya adalah 54 teman-teman. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Jika negatif 4 dibagi 3 dikurangi akar 10 sama dengan M ditambah N akar 10 dengan M dan N adalah bilangan bulat, nilai dari M tambah N-nya adalah berapa? Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa gunakan perkalian sekawan atau merasionalkan aja ya. Berarti kalau saya punya negatif 4 dibagi dengan 3 dikurangi akar 10, maka kita kalikan dengan 3 ditambah akar 10 ya, dibagi dengan 3 ditambah akar 10. Kalau kita lihat bentuk yang sama seperti ini, hanya beda di operasi, tinggal kita kalikan ujung kiri dengan kiri, kanan dengan kanan ya. Maka 3 dikali 3 jadi 9. Kemudian akar 10 dikali akar 10, yaitu sama dengan 10 ya. Kemudian di atasnya berarti tinggal kita tulis 4 dikali dengan 3 ditambah akar 10. Gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi, 9 dikurangi 10 sama dengan negatif 1. Di sini berarti negatif 4 dikali dengan 3 ditambah akar 10. Nah, di sini sama-sama negatif teman-teman, berarti kita bisa dibagi ya. Negatif 4 bagi negatif 1, maka jadinya 4. Tinggal kita tulis jadi 4 dikali 3 ditambah akar 10. Kita kali masuk, boleh ya? Jadi 4 kali 3, 12, dan 4 akar 10. Maka dalam hal ini nilai 12 itu adalah M-nya, 4 adalah N-nya. Berarti tinggal kita tambahkan. M sama dengan 12 dan N sama dengan 4. Maka M ditambah N sama dengan 12 ditambah 4. Jadi nilainya sama dengan 16 ya. Jawabannya berarti yang B. Gitu teman-teman, aman nggak kira-kira untuk soal nomor 1 sampai 9 ini? Jika ada yang masih bermasalah, silahkan teman-teman boleh di chat di kolom komentar biar kita bahas ya. Dan tanyakan teman-teman mana yang masih bikin teman-teman merasa belum aman atau masih belum paham. Gitu ya. Oke, kita lanjut di nomor 10 dulu. Di nomor 10 ini, jika 1 adalah salah satu akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min bx plus 3b dikurangi 25 sama dengan 0, nilai dari selisih kuadrat akar-akar persamaan tersebut sama dengan berapa? Otomatis kita substitusikan aja ya, nilai x-nya sama dengan 1 itu ke dalam fungsinya. Itu berarti 1 kuadrat dikurangi b dikali 1 ditambah b, 3b, dikurangi 25 ya, sama dengan 0. Kita ganti semua nilai x-nya teman-teman ya, dengan 1. Sehingga kita punya 1 dikurangi b tambah 3b dikurangi 25 sama dengan 0. 1 dikurangi 25 berarti negatif 24. Negatif b tambah 3b berarti 2b sama dengan 0. Maka 2b sama dengan 12. Maka b-nya sama dengan 12 bagi 2 ya. 12 sih. 24. 24 bagi 2, 12 maksudnya gitu. Nah gitu. Nah kalau sudah tinggal kita substitusikan nilai 12-nya ke dalam bentuk fungsi awalnya. Kita tulis di sini aja ya. Berarti kalau awalnya x kuadrat dikurangi bx, maka kita ganti b-nya jadi 12x ditambah 3b, maka jadi 3 dikali 12 dikurangi 25 sama dengan 0. Jadi nanti x kuadrat dikurangi 12x tambah 36 dikurangi 25 sama dengan 0. 36 kurangi 25 itu berarti 11 ya. Tambah 11 sama dengan 0. Kita faktorkan. Yaitu cari bilangan kalau dikali 11, kalau dijumlah negatif 12, yaitu berarti negatif 1 dan negatif 11, sehingga x-nya sama dengan 1, atau x-nya sama dengan 11. Kalau pertanyaannya adalah selisih kuadrat akar-akarnya, maka otomatis kita kuadratkan kedua-duanya, kemudian dikurangi aja teman-teman. Ya, jadi sama saja dengan 11 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Yaitu sama dengan 121 dikurangi 1. Nilainya sama dengan 120. Jawabannya berarti yang D ya. Gitu, gampang ya. Oke, kita lanjut di nomor 11.
Jika bilangan asli terurut, ini kata-katanya penting banget, ini sudah terurut ya, yaitu 5PQR 7S88 tidak mempunyai modus. Ini juga penting juga, tidak mempunyai modus. Artinya, kalau dia tidak mempunyai modus, artinya frekuensinya harus sama semua teman-teman. Nggak ada yang lebih sedikit, nggak ada yang lebih banyak. Kalau di sini muncul 8 dua kali, 8 kan muncul 2 kali nih. Maksudnya angka 8 muncul 2 kali. Otomatis angka 7 juga harus muncul 2 kali. Sehingga otomatis S itu udah pasti 7 nih. Ya enggak? Nah, angka 5 muncul sekali nih, berarti angka 5 juga harus muncul 2 kali. Maka di sini pasti 5. Nah, Q sama R-nya berapa? Q-nya juga pasti angka terurut. Setelah 5 kan pasti setelah 5 dan sebelum 6. Sebelum 7 kesebutkan jadinya. Jadi artinya ini 6. Harus muncul 2 kali juga. Sehingga dari sini dapat disimpulkan, yaitu P-nya akan sama dengan 6, P-nya sama dengan 5, P-nya sama dengan 5, Q-nya sama dengan 6, R-nya sama dengan 6, dan S sama dengan 7. Sehingga kalau pertanyaannya adalah S dikurangi Q dibagi dengan R kurangi P, maka sama saja dengan 7 dikurangi Q-nya 6 ya. Dibagi dengan R kurangi P, R-nya 6 dikurangi P-nya 5, maka 7 kurangi 6, 1, 6 kurangi 5, 1. Maka nilai sama dengan 1. Jawabannya berarti yang A. Gampang ya? Oke, lanjut di nomor 12. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx tambah c pada gambar di bawah ini memiliki titik maksimum 1,4. Jika f0 sama dengan fp, f0 itu berarti di sini ya. Ketika x sama dengan 0, berarti ini p nih ya. Ini enggak, ini harusnya p ya. Nilai p-nya berapa gitu kan ya. Berarti bisa kita cari pakai ini aja teman-teman ya. Pakai sifat sumbu simetri. Nomor 12 ya. Sifat sumbu simetri itu yaitu jika f0 sama dengan fp, maka jarak x sama dengan 0 ini akan sama dengan jarak x sama dengan p teman-teman. Maka otomatis nilai sumbu simetrinya itu puncaknya itu sumbu simetrinya itu maka merupakan titik tengahnya, maka otomatis 0 ditambah p bagi 2 aja. Nah, di sini udah ada titik sumbu simetrinya itu 1, maka 1 sama dengan 0 ditambah p, yaitu p dibagi 2, maka p-nya sama dengan 2. Jawabannya berarti yang B ya. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Aman ya? Oke, kita lanjutin nomor 13. Kalau aman, grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 tambah bx tambah c pada gambar di bawah ini memiliki titik maksimum di 1,4. Nilai a dikurangi b tambah 2c sama dengan berapa? Nah, berarti kita bisa maksimalkan titik puncak yang kita punya dan garis yang melalui sumbu y ini nih. Jadi titik puncaknya itu, bentar saya tuliskan nomornya dulu, takut 13. Titik puncaknya di 1,4 dan melalui 0,3 ya. 0,3 itu yang ini nih. Si grafiknya melalui 0,3 di mana x-nya 0, di sini 0 dan dia y-nya 3. Maka kita bisa pakai rumus y sama dengan a dikali x dikurangi apa ya, berarti p kali ya, pangkat 2 ditambah dengan q.
Nah, ini adalah untuk mencari nilai A-nya. Kita sudah isikan nilai Y-nya itu sama dengan 3 ya. A-nya kita belum tahu, X-nya berarti 0, P-nya itu 1, pangkat 2 tambah Q-nya 4. Yang ada di sini kita sudah isikan di sini semua ya. Sehingga kita punya 3 sama dengan A dikali 0 kurangi 1, negatif 1, pangkat 2 tetap 1 ya. Kita nggak usah tulis ulang deh. Ditambah dengan 4. Sehingga A-nya sama dengan 3 kurangi 4 sama dengan negatif 1. Nah, dengan rumus yang sama, tinggal kita substitusikan teman-teman rumusnya. Rumusnya masih sama ya, X dikurangi P pangkat 2 tambah Q. Nah, kali ini A-nya kita ganti negatif 1, X sama Y-nya nggak usah ganti, yang kita ganti P sama Q-nya aja. X dikurangi P-nya 1, pangkat 2 ya, tambah Q-nya 4. Jadi negatif 1 dikali X kuadrat, dikurangi 2X tambah 1, tambah 4 ya. Ini Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X dikurangi 1 tambah 4. Sehingga fungsi terakhir adalah Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X tambah 3 ya. Nah, ini teman-teman barangkali belum tahu cara membuat bentuk penjabarannya. Teman-teman ingat-ingat aja rumus yang ini loh. A dikurangi B kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB tambah B kuadrat ya. Nih, kayak gini aja. Atau kalau teman-teman misalkan pengen cara manual juga boleh. Itu berarti sama aja AB A min B pangkat 2 itu sama dengan A min B dikali dengan A min B ya. Jadi aplikasinya kalau misalkan saya punya X min 1 kuadrat, ya otomatis kita gunakan rumus yang pertama atau pakai cara yang kedua, pakai cara manual. Kalau misalkan cara yang pertama berarti kan anggap ini sebagai A, ini sebagai B-nya, maka jadi ininya kita pangkatkan 2. Ya, kemudian dikurangi ini aja X dikali min 1 berarti kan min X dikali 2 berarti min 2X. Nah, min 1-nya kita pangkatkan 2, min 1 pangkat 2 kan 1. Nah, sama persis kan dengan apa yang saya tuliskan di sini. Ya, gitu ya. Nah, kalau sudah berarti dalam hal ini kita udah tahu nih. Ini A, ini B, ini C. Berarti ini A-nya negatif 1, B-nya 2, C-nya 3. Kita tuliskan ulang ya. Di A-nya negatif 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 3. Sehingga kalau soalnya adalah diminta A dikurangi B ditambah 2C, maka jadi negatif 1 dikurangi B, B-nya 2 ditambah 3. 2C, sorry. 2 dikali 3 berarti di sini ya. Berarti di sini negatif 3 ditambah dengan 6, maka nilai sama dengan 3, teman-teman. Jawabannya berarti yang A ya. Oke, gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini masih lanjutan dari soal nomor 13 ya. Sekarang yang diminta adalah F4, sehingga berarti kita bisa pakai fungsi fx yang kita udah hitung di fungsi nomor 13 ya. Berarti kan fungsi fx atau y-nya itu sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah dengan 3 ya. Maka kita ganti aja sesuai dengan soal yang kita punya, yaitu F4. Maka sama dengan negatif 4 kuadrat ditambah 2 dikali 4 ditambah 3. Nah, di sini hati-hati teman-teman ya. Di sini yang pangkat 2 itu bukan negatif 4-nya, tapi yang pangkat 2 adalah 4-nya. Sehingga kita pangkatkan 2 dulu, baru dikali negatif. Maka jadinya negatif 16 ya. Ditambah 2 kali 4, 8, tambah 3. Jadinya jadi negatif 8 tambah 3, maka nilai sama dengan negatif 5. Jawabannya berarti yang E. Hati-hati teman-teman ya, untuk menghitung bentuk seperti ini, kita sering kekecoh banget. Kalau misalnya kita punya 2 pangkat 3, itu kan sama dengan 8 ya. Nah, kalau negatif 2 pangkat 3, ini nilai negatif 8. Tapi kalau negatif 2-nya yang dipangkatkan 3, baru sama dengan negatif 8 juga. Jangan pangkat 3 deh, biar kelihatan bentuknya ya. Pangkat 4 misalkan. Itu pangkat 2 aja biar gampang. Ini kalau kayak gini negatif 4. Nah, kalau kayak gini berarti hasilnya sama dengan 4, teman-teman. Artinya, yang negatif tuh semuanya. Kalau ini yang negatif itu hanya, kalau yang dipangkatkan 2 tuh berarti yang 2-nya doang. Ya, hati-hati. Ini sering banget kekecoh.
untuk anak-anak SMA tuh gitu, kesalahannya biasanya kayak gitu ya. Kita lanjut soal nomor 15. Diketahui fungsi G2x plus 4 sama dengan x min 1 dibagi x plus 4 menyatakan, dan Y sama dengan G inverse X menyatakan inverse dari fungsi Y. Pernyataan berikut yang benar adalah oke. Berarti untuk menyelesaikan soal ini gimana ya kita mulainya ya? Kita mulai dengan membuat bentuk inverse-nya dulu boleh ya. Kalau saya punya G 2x plus 4 sama dengan x min 1 dibagi x plus 4, otomatis G inverse-nya itu sama dengan x min 1 per x plus 4, kita tukar aja posisinya, jadi sama dengan 2x plus 4 teman-teman. Ya, itu ya. Sehingga kita bisa langsung uji cobakan untuk pernyataan yang pertama. Pernyataan pertama itu kata G inverse 3/2 sama dengan 0. Berarti G inverse 3/2 sama dengan 0 itu berarti nilai yang di dalam kurungnya akan sama dengan dalam kurung teman-teman. Berarti 3/2 akan sama dengan x min 1 dibagi dengan x plus 4 ya. Kita kali silang. Jadi nanti 3 dikali x plus 4, jadi 3x plus 12 sama dengan 2x min 2 ya. Maka jadi 3x kurangi 2x yaitu 2x ya. X sama dengan negatif 2 dikurangi 12, negatif 14. Maka untuk G 3/2, G inverse 3/2, maka kita substitusikan untuk X sama dengan negatif 14 ya ke fungsi yang awal yaitu 2x plus 4, maka negatif 14 tambah 4 teman-teman. Jadinya negatif 28 ditambah 4. Ini sama dengan negatif 24. Ini tidak sama dengan 0 sesuai dengan pernyataan 1, ini salah ya. Lanjut kita ke pernyataan yang kedua dengan cara yang sama ya. Berarti kita coba substitusikan G inverse dari 1/5 ya, maka ini sama dengan 8 ya. Maka jadinya 1/5 sama dengan fungsi yang di dalam ya, berarti x min 1 dibagi dengan x plus 4, sehingga kita punya x plus 4 sama dengan 5x min 1, 5x min 5 maksudnya. Maka jadinya di sini 4x sama dengan 9, maka x-nya sama dengan 9/4 ya. Coba kita substitusikan. Ini G inverse dari 1/5 sama dengan 2 dikali 9/4 ditambah dengan 4. Berarti di sini 2-nya kita coret ya, 2 bagi 4 itu 1/2, maka jadi 9 dibagi 2 tambah 4. Maka jadinya 9/2 ditambah 8/2, jadinya 17/2. Yang mana nilainya sama dengan 17/2 itu 8,5 ya. Ini tidak sama dengan 8, maka ini salah juga. Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Katanya G inverse dari 1/10 nilainya sama dengan 7. Maka kita punya G inverse 1/10 sama dengan 7. Ingat ya, lagi-lagi ingat yang di dalam kurung ini harus sama yang ada di dalam kurung yang awal kita selesaikan, yaitu x min 1 dibagi x plus 4. Maka 1/10 sama dengan x min 1 per x plus 4. Maka kita kali silang ya, jadinya x plus 4 sama dengan 10x dikurangi 10. Sehingga akan kita punya 10 kurangi 1, 9x, 4 ditambah 10, 14. Maka jadinya x-nya sama dengan 14/9. Ini nggak mungkin sama dengan 7 lagi ya. Atau kalau mau teman-teman penasaran ya kita coba substitusikan aja.
Tapi kalau menurut saya sudah ketahuan ya bentuknya. Ini kan 2 dikali 14/9 ditambah dengan 4. Berarti 28/9. 9 dikali 4, 36 ya. Gini. Jadinya 64/9. Nah, kalau 63 dibagi 9 sama dengan 7. Ini kan 64 bagi 9 kan tidak sama dengan 7 ya. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke pernyataan terakhir, yaitu G inverse 2/7 sama dengan 10. Ini kayaknya betul nih. Karena 2/7 nilainya akan sama dengan X min 1 dibagi X plus 4. Maka jadi kita bisa tuliskan 2X ditambah 4 kali 28 sama dengan 7X dikurangi 7. Jadinya 7 dikurangi 2 jadi 5X. 8 tambah 7, 15 ya, maka X-nya sama dengan 3. Jadi G inverse 2/7-nya sama dengan 2 dikali X-nya 3 ditambah dengan 4, maka 6 ditambah 4 sama dengan 10 teman-teman, sama persis ya dengan pernyataan yang di soal, sehingga pernyataan keempat itu betul. Jadi jawabannya hanya pernyataan 4 yang betul. Jawabannya berarti yang D ya. Gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang merasa memiliki cara yang lebih mudah dibanding saya, silakan teman-teman dikasih tahu di saya di kolom komentar, Kak, ini caranya lebih gampang pakai cara ini. Nah, saya pasti akan terbantu sekali teman-teman jika ada teman-teman yang membantu atau mengingatkan saya dengan cara yang lebih mudah ya. Gitu. Kita lanjut ke soal nomor 16. Di antara pilihan berikut yang bukan merupakan faktor persekutuan dari 45 pangkat 2 ditambah 135. Berarti kalau kita tuliskan di sini 45 pangkat 2 ditambah 135 itu merupakan kelipatan 45 ya. Maka kita bagi 45, maka kan ada dapat 45 ditambah 3 ya. Ini kan kalau kita kali 45 kali 45 kan hasilnya ini. 45 dikali 3 hasilnya adalah 135, sehingga kita bisa pecah dan kita hitung 45 tambah 3 nya 48, yang kirinya kita tulis ulang ya. Kita bagi 45 itu 9 dikali 5, 48 itu sama dengan 16 dikali 3, sehingga kita bisa kalikan 5 nya tulis ulang. Kemudian 9 dikali 3 itu 27, 16 kali 16 ya. Berarti 16 itu 2 pangkat 4, 27 itu 3 pangkat 3, dan 5. Gitu. Nah, dengan cara yang sama, kita dapatkan yang 18 pangkat 2 ini. 18 pangkat 2 kurangi 6 pangkat 2-nya. Kita sederhanakan pakai sifat ya teman-teman ya. Sifatnya masih ingat teman-teman pasti ya. Yaitu A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A min B dikali dengan A plus B. Ya. Sehingga kalau kita punya 18 pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 2, maka jadi 18 dikurangi 6 dikali dengan 18 ditambah 6. Gitu ya, saya hapus ya. Nah gitu, tinggal kita hitung 18 kurangi 6 sama dengan 12, ini berarti 24. Kita sederhanakan, 12 itu jadi 3 dikali 4. 24 itu 3 dikali 8. Sehingga 3 kali 3, 9 atau 3 pangkat 2. 4 dikali 8 itu 32. 32 itu kita bisa buat menjadi 2 pangkat 5 ya, sama dengan dikali dengan 3 pangkat 2. Nah, tinggal kita cek pernyataan pertama. Katanya di sini membagi 9. Bukan, oh yang bukan ya, berarti kita cari yang sesuai aja ya. Kalau nyari yang bukan, berarti 9 ini kan ada ya. Ini kan 9, ini kan bisa dibagi 9, ini bisa dibagi 9 karena ada angka 9 di sini. Loh, nggak ada angka 9 Kak? Ya nggak ada angka 9, tapi kan ada kelipatannya, otomatis bisa membagi angka 9 gitu loh. Jadi ada 9 sebetulnya, cuman bentuknya yang lain aja. Sehingga pernyataan 1 itu betul. Kemudian 15. 15 itu berarti ada nggak 15 ya? Di sini nggak ada angka 5, otomatis nggak mungkin muncul. Di sini ada nih, berarti ini salah. Yang ketiga 24. 24 tuh bisa didapatkan, di sini ada 24, bisa dapat ya. Dan di sini 24 itu juga ada ya. Ini kan 2, ada 8 ya, ada 2 pangkat 3 kan 8, 8 dikali 3, 24, berarti ada. Kemudian yang keempat, 45, 45 itu 9 kali 5, di sini ada 9 tapi nggak ada angka 5. Di sini ada 9, ada angka 5, berarti nggak ada ya.
bukan faktor dua-duanya. Nah, kita cari yang bukan. Karena nyari yang bukan, otomatis jawabannya adalah yang poin 2 dan poin 4. Jawabannya berarti yang C. Gitu teman-teman ya. Nih capek juga ya bahasnya. Banyak sih. Oke, kita lanjut nomor 17 dulu. Nih saya harap teman-teman memberikan feedback positif ya ke saya, biar saya juga semangat, karena saya ngerasa apa yang saya lakukan ini bisa membantu teman-teman gitu. Soalnya kalau nggak ada feedback atau apapun, saya jadi merasa yang saya lakukan tuh nggak ada dampaknya juga, karena tujuan awal saya membuat ini kan tujuannya emang ngebantu teman-teman sebetulnya ya. Oke, berarti coba kita selesaikan nomor 17. Di sini 3Y dikurangi 5Z sama dengan 7, maka coba kita langsung aja eliminasi teman-teman ya. Kita anggap ini persamaan 1, ini persamaan 2, kemudian ini persamaan yang ketiga. Kita coba eliminasi ya persamaan berapa ini. Persamaan 2 dan 3 deh. Kita eliminasi, tapi persamaan 2-nya kita kalikan dengan 2 dulu ya. Kali dengan 2, maka jadinya 4X dikurangi 6Y ditambah 8Z sama dengan 26 ya. Nah, coba kita eliminasikan. Berarti kita tuliskan di sini ya, 4X dikurangi 6Y ditambah 8Z sama dengan 26. Dikurangi dengan persamaan yang ketiga, yaitu X ditambah 6Y dikurangi 8Z sama dengan 24. Kita tambahkan aja. Kalau kita tambahkan ada habis semua ini ya, yang kedua ya, yang Y sama Z-nya. Maka kita akan dapatkan 4X tambah X jadi 5X. Di sini berarti 26 tambah 24 berarti 50 ya. Maka X-nya sama dengan 50. Oh, 10, sorry. 50 bagi 5, 10 ya. Dan X itu kan sama dengan A katanya ya. Sehingga nilai A-nya akan sama dengan 10. Kita disimpan dulu ya. Kemudian informasi lainnya, coba kita eliminasikan. Mana ya? Coba kita substitusikan dulu deh. Substitusikan X sama dengan 10 ke persamaan yang kedua. Sehingga 2 kan 2X ya, 2X min 3Y tambah 4Z, berarti nanti 2 dikali 10 dikurangi 3Y tambah 4Z sama dengan 13, maka jadi 20 dikurangi 3Y tambah 4Z sama dengan 13, sehingga 3Y, negatif 3Y tambah 4Z, kita kurangi 20 ya, 13 kurangi 20 itu negatif 7. Ini berarti menjadi persamaan yang keempat. Nah, kalau sudah, kita coba eliminasi persamaan 4 dan persamaan berapa ini? Persamaan 1 kali ya. Eliminasi persamaan 1 dan 4, maka kita akan punya 3Y dikurangi 5Z sama dengan 7, dan negatif 3Y ditambah 4Z sama dengan negatif 7. Ditambah aja ya. Kalau kita tambah berarti di sini 0. Berarti negatif 5 tambah 4 berarti negatif Z sama dengan 7 dikurangi 7 teman-teman. 0, maka Z-nya 0 nih. Karena Z-nya 0, berarti C-nya juga 0 ya. Berarti C-nya sama dengan 0. Ini saya tandain dulu ya, mana A, mana B, mana C. Ini A-nya, ini C. B-nya belum ya ternyata ya. B-nya kita bisa dapatkan pakai persamaan 4 aja ya, berarti dari persamaan 4 itu kan kita punya negatif 3Y ditambah 4Z sama dengan negatif 7 ya. Karena Z-nya 0, maka negatif 3Y tambah 0 sama dengan negatif 7. Maka 3Y sama dengan 7 bagi 3 ya. Sama dengan 7. Maka Y-nya sama dengan 7/3. Atau B-nya sama dengan 7/3. Gitu kita tandain.
Kalau sudah, tinggal kita cari nilai dari P-nya. Nilai P itu kalau dalam soal yaitu katanya 2A dikurangi 9B tambah 12C, teman-teman. Maka jadi 2 dikali A. A-nya itu 10 dikurangi 9 dikali B-nya 7/3 ditambah 12 dikali 0 ya. Ininya 0 ya. Saya tandain, saya kurung aja lah. Gitu. Jadi nanti 20 dikurangi 9 dibagi 3 yaitu 3 dikali 7 negatif 21 ya. Ditambah 0. Maka nilai P-nya sama dengan negatif 1. Dalam soal Q-nya juga negatif 1. Maka P sama dengan Q. Jawabannya berarti yang mana ya? Yang C ya. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 18. Diketahui barisan 2x min 5y ditambah 7 sama dengan 0 dan melalui titik 2a, 3 dan b plus 1, a, manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Berarti kalau kayak gini, kita bisa mulai dari mana ya? Karena dia melalui titik tersebut ya, maka otomatis dia akan melalui yang pertama dulu ya, 2a, 3. Maka fungsi yang atas yaitu soal yang 2x dikurangi 5y ditambah 7 sama dengan 0 nya. Kita ganti ya, jadi 2x kita ganti jadi 2a dikurangi 5y, y-nya kita ganti dengan 3 ditambah 7 sama dengan 0. Maka di sini jadi 4a dikurangi 15 tambah 7 sama dengan 0. Maka 4a dikurangi 8 sama dengan 0, 4a sama dengan 8, a-nya sama dengan 2. Ya. Kemudian di soal berikutnya kan katanya dia juga melalui B plus 1, A. Dalam hal ini A-nya udah ganti jadi 2 ya. Sehingga kita akan punya 2 dikali B plus 1 dikurangi 5, ya betul lah, dikali 5 kali 2 ditambah 7 sama dengan 0. Sehingga jadi sini 2b plus 2 dikurangi 10 tambah 7 sama dengan 0. Jadi 2b, 2 dikurangi 10 negatif 8 ya, tambah 7 berarti 1 ya, negatif 1 sama dengan 0. Maka b-nya 2b sama dengan 1, b-nya sama dengan setengah. Sehingga kalau P-nya sama dengan A ditambah 2B, maka jadinya A-nya 2 tambah 2 dikali setengah. Which is nilai sama dengan 2 tambah 1, yaitu 3 nilai P-nya. Sedangkan kalau nilai Q, yaitu sama dengan 2A ditambah B, maka 2 dikali A-nya 2 tambah B-nya setengah. Sehingga jadi 4 tambah setengah, 4 setengah ya. Artinya lebih besar si Q-nya, maka otomatis P lebih kecil dibandingkan Q. Jawabannya berarti yang B ya. Gitu teman-teman, kira-kira aman nggak untuk soal 18 ini? Kita lanjut ke soal nomor 19. Tapi sebelum itu saya coba rapikan sedikit ya. Barisan aritmatika A1, A2, dan A3 yang semua sukunya adalah bilangan bulat beda 5, apakah A 2021 adalah ganjil? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Yang jelas di sini dia merupakan barisan aritmatika dan bedanya merupakan 5. Sehingga kita bisa mulai dari situ ya. B-nya sama dengan 5. Maka yang ditanyakan itu kan A 2021, kita gunakan rumus UN ya. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Maka kalau di sini pakainya A ya ikut aja ya, berarti AN ya. Berarti kalau pertanyaannya A21 itu pakai ganjil, kita coba bedah A21 itu berarti A1 ditambah dengan N-1. N-nya 2021 kurang 1 berarti 2020 dikali B. B-nya dalam hal ini adalah 5. Maka A1 ditambah 2020 kali 5. 10.100 ya. Nah, berarti A 2021-nya sama dengan A1 ditambah 1100, otomatis
Ini jawabannya tuh bisa ganjil, bisa genap, tergantung ganjil genap, ganjil atau genap A 2021 bergantung pada A1. Kenapa? Karena kalau 10.100 itu kan udah genap. Otomatis kalau mau hasilnya adalah ganjil, maka A1-nya harus ganjil. Tapi kalau soalnya A1-nya genap, maka jadinya nanti genap. Ya enggak? Jadi tergantung dari A1-nya. Kalau A1-nya genap, hasilnya genap, A2021-nya. Kalau A1-nya ganjil, maka A2021-nya ganjil. Nah, dengan hal tersebut kita bisa manfaatkan informasi itu untuk memanfaatkan pernyataan satu untuk mendapatkan jawabannya. Tapi sebelum itu coba kita buat polanya dulu deh. Karena bedanya itu kan dilihat ya, bedanya kan selisihnya selalu 5. Otomatis akan ada pola nih teman-teman. Polanya itu ada 2 pola ya. Pola pertama itu berarti kalau misalkan suku pertamanya adalah ganjil, tadi saya bilang ya, kalau suku pertamanya ganjil, maka suku keduanya pasti genap. Ya enggak? Karena kan ditambah 5. Ganjil tambah ganjil pasti genap. A2-nya genap. Nah, habis genap itu pasti nanti A3-nya ganjil lagi. Nah, polanya tuh kayak gitu terus gitu loh. Ya, dan seterusnya. Kalau A1-nya ganjil. Tapi kalau misalkan pola yang kedua di mana nanti A1-nya tuh genap, maka kalau A1-nya genap, maka A2-nya yang ganjil. Ya. A3-nya yang genap lagi. Nah, itu nanti akan ada pola kayak gitu. Nah, terus coba kita cek pernyataan 1 ya. Dari pernyataan 1 itu katanya A3 dikali A2 sama dengan genap. A3 dikali A2 sama dengan genap. Artinya kalau misalkan dia udah hasilnya genap, otomatis gimana ya? Karena kan kalau dalam perkalian itu kalau misalkan ganjil dikali genap, otomatis genap. Ya enggak sih? Ganjil dikali ganjil baru ganjil. Nah, jadi ini A2 A3-nya tuh nggak jelas nih ganjil genapnya. Jadi kalau misalkan tadi kan hasilnya genap, bisa jadi A3-nya yang genap, A2-nya ganjil. Kayak misalkan deh 2 dikali 3, ini kan hasilnya pasti 6, 6 kan genap gitu loh. Tapi kalau misalkan kasusnya adalah A3-nya yang ganjil dan A2-nya genap, ini juga pasti hasilnya genap. Sehingga pola ini itu tidak akan menghasilkan informasi mengenai A1 karena kita butuh A1 kan untuk mendapatkan A2021. Jadinya pernyataan 1 itu tidak cukup menjawab soal karena dia tidak menghasilkan kesimpulan atau informasi mengenai A1 ya. Jadi dari sini berarti kesimpulannya apa ya? A1 tidak diketahui. Sehingga informasi ini tidak cukup menjawab soal. Gitu ya. Coba kita cek pernyataan yang kedua. Di pernyataan kedua kayaknya lebih gampang. Kenapa? Karena dari pernyataan kedua itu A4 dikali A2. Dia kan sama-sama indeks ke genap ya. A4 kali 2 itu artinya ada hubungan nih teman-teman. Antara A4 dan A2. Dari A4, dari A2 ke A4 itu kan berarti nambah. Kan awalnya bedanya 5 ya. Otomatis dari A2 ke A3 kan nambah 5. Dari A3 ke kayak gini A2, A3, A4 berarti kan ke sini nambah 5, ini nambah 5. Berarti otomatis A4 itu sama dengan A2 ditambah dengan 5 ditambah 5 kan? Otomatis A2 ditambah 10. Nah, dari sini dapat disimpulkan ini merupakan bilangan genap teman-teman ya.
Ini genap nih. Dan di soal udah dijelaskan A4 dikali A2 harus genap. Otomatis A2-nya pasti A2-nya pasti genap. Pasti genap. Gitu. Jadi kalau A2-nya genap, maka kita bisa cari nilai dari A1-nya. A1 itu kan berarti A2 dikurangi 5 ya. Nah, A2-nya kan genap. Genap dikurangi 5. 5 itu ganjil. Genap dikurangi ganjil, maka hasilnya adalah ganjil. Nah, pertanyaannya kan apakah A2021 ganjil? Jelas, karena A1-nya ganjil. Karena A1-nya ganjil, maka A2021 juga ganjil. Ya, sehingga pernyataan kedua itu cukup menjawab soal untuk nomor 19. Jawabannya berarti hanya pernyataan yang kedua, jawabannya berarti yang B ya. Gitu ya teman-teman, ini cukup panjang untuk soal nomor 19. Kita lanjut ke soal nomor terakhir. Oke, koordinat titik sudut ABC adalah A2,2, B-nya 4,2, dan C-nya 3,D. Dan apakah garis Y sama dengan MX memotong segitiga ABC? Jadi coba kita bikin ini dulu ya. Bikin gradien dari masing-masing fungsinya, dari titik masing-masing titik. Berarti misalkan gradien titik A ya, MA. Itu kan gradien tuh rumusnya Y dibagi X kan ya. M sama dengan Y dibagi X. Maka MA maka 2 dibagi 2. Maka nilai sama dengan 1. Kemudian MB berarti sama dengan 2 bagi 4 ya. 2 bagi 4 sama dengan setengah. Kemudian MC-nya berarti di D per 3 ya. Gitu. Berarti dari sini kita akan punya gradien maksimum dan minimumnya itu ada di setengah sampai dengan 1. Maka kita bisa tuliskan ya, M-nya itu akan ada di 1 sampai dengan setengah. Gini. Nah, kita tinggal cek pernyataan yang pertama. Di sini nilai M-nya lebih dari 1 dan D-nya kurang dari 2. Di sini coba kita cek untuk D kurang dari 2 ya. Kurang dari 2 tuh otomatis nanti MC-nya itu akan sama dengan D per 3 kurang dari 2 per 3 ya. Gitu teman-teman ya. Sehingga dalam kondisi ini gradien maksimum yang bisa dicapai oleh segitiga BC ini ditentukan oleh titik A kan ya, yaitu MA sama dengan 1. Jadi rentang gradiennya segitiga maksimal itu adalah sampai 1. Dan ini aman ya, berarti tinggal coba M lebih dari 1. Kalau M lebih dari 1, oh ya, M lebih dari 1 ya. Jadi ini pasti tidak terpotong ya teman-teman ya. Coba kalau misalnya teman-teman masih bingung, coba saya gambarkan ya. Kalau coba saya gambarkan gini deh. Ini koordinat kartesiusnya. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi yang pertama itu MA itu kan ada di sini ya. Kemudian MB-nya ada di sini, garis yang warna pink. Nah, si M lebih dari satunya itu ada di lebih dari 1. Maka coba kalau saya gambarkan itu, dia akan ke sini teman-teman. Nah, gitu. Sehingga otomatis ini tidak akan memotong si segitiga ABC. Meskipun tidak memotong segitiga ABC, artinya pernyataan 1 tuh cukup menjawab soal ya. Meskipun tidak ada jawabannya tidak sesuai gitu, tapi dia cukup menjawab soal. Nah, kemudian kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Di pernyataan yang kedua, coba kita langsung gambar aja kali ya, biar kelihatan teman-temannya. Nah, udah saya coba gambarkan ya. Di sini berarti segitiganya kalau kita hubungkan A, B, C-nya ke sini. Nah, di sini titik dari kalau dalam pernyataan kedua tuh M-nya kan lebih dari 0. Otomatis bisa jadi di atasnya ke sini, ke sini ya. Bisa jadi ke sini.
Tapi yang perlu kita catat adalah D-nya itu kurang dari 0, teman-teman. Artinya nilainya sama dengan negatif. Coba kalau kita buat nilai D-nya itu negatif 1. Ya, berarti di sini gambarnya tuh kayak gini kan. Nah, dari sini, ini nggak akan ada kesimpulan apapun, teman-teman. Kenapa? Karena kan si gradiennya itu lebih dari 1. Yang namanya lebih dari 1 itu bisa lebih dari 0 ini, lebih dari 0 itu artinya bisa lebih dari 1 atau ada di sini nih ya. Kemungkinannya itu banyak gitu loh. Jadi bisa jadi ke sini, bisa jadi memotong, bisa jadi tidak. Artinya dia tidak akan konsisten. Karena dia tidak konsisten, sekali lagi ya, kalau dalam soal kecukupan data kayak gini, yang kita cari itu yang konsisten. Either itu salah banget atau benar banget. Itu yang kita jawab. Tapi kalau dia tidak konsisten berarti artinya tidak cukup menjawab soal. Sehingga jawaban yang tepat hanya ada di pernyataan 1. Meskipun jawabannya adalah dia tidak memotong untuk nomor 1 ya. Jadi dari sini dapat disimpulkan jawabannya hanya di pernyataan 1 saja. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Baik, itu dulu ya mungkin teman-teman ya untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, dan jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi yang sama dengan kalian. Dan jangan lupa juga